Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai Pak Anies Baswedan yang sering dibully, sering difitnah, sering dicaci, sering diolok oleh lawan politik Pak Anies Baswedan. Dan kali ini kita akan membahasnya terkait kenapa Rudy Sitompul begitu aktif menyerang Pak Anies Baswedan. Padahal Pak Anies Baswedan itu belum ada keputusan resmi didukung siapa untuk maju di 2024. Itu belum ada. Bahkan sampai hari ini pun teman-teman, Partai Nasdem juga belum memilih 3 di antara 1 calon presiden yang diusung kemarin, yang sudah direkomendasikan oleh Rakernas Partai Nasdem. Namun begitu, serangan bertubi-tubi diarahkan kepada Pak Anies Baswedan. Lalu apa motivasi mereka teman-teman untuk menyerang Pak Anies Baswedan sebenarnya? Karena beberapa kali kita melihat mereka itu takut kalau Pak Anies itu benar-benar menjadi Presiden Republik Indonesia. Kenapa mereka takut teman-teman? Karena yang kita lihat Pak Anies Baswedan ketika memimpin DKI Jakarta ini dalam kondisi baik-baik saja. Bahkan Jakarta lebih maju dari yang sebelumnya. Nah teman-teman, ini ada berita dari viva.co.id. Saya baca beritanya, terkuak, ini alasan Rudy Sitompul kerap serang Anies Baswedan. Politikus PDI Perjuangan Rudy Sitompul kerap menyerang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di media sosial. Melalui akun Twitternya, Rudy pernah mengunggah serangan untuk Anies, mulai banyak dosa gak bener, meme pakai koteka, hingga foto dengan wajah masa bodoh. Ex-politikus Partai Demokrat itu punya alasan doyan menyerang Anies. Dia menyinggung kemenangan Anies di Pilkada DKI 2017. Menurutnya kemenangan Anies itu seperti jadi momok. Wow, berarti ini Rudy Sitompul masih belum bisa move on dari Pilkada 2017 teman-teman, atas kekalahan Basuki Cahayapurnama. Jadi Ahok itu memang didukung penuh oleh Rudy Sitompul teman-teman. Padahal sebelumnya Rudy Sitompul itu adalah politisi Partai Demokrat. Dan di Partai Demokrat itu kemarin juga ada calon gubernur, yaitu AHY Silvi. AHY itu adalah putra dari Pak SBY yang juga maju untuk mencalonkan gubernur DKI Jakarta. Tetapi Rudy Sitompul tidak memilih AHY, justru memilih Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Namun demikian, dukungan dari Rudy Sitompul kepada Ahok itu akhirnya Ahok kalah melawan Anies Baswedan. Itu yang masih diingat oleh Rudy Sitompul sehingga dia sering doyan menyerang Pak Anies Baswedan. Karena dia jadi nggak benar karena memenangkan waktu itu dan mendapat gelar nggak benar. Semua tahu karena sara dan ujaran kebencian, dan ini masih terus menjadi momok sejak waktu Pilgub, kata Rudy saat dikonfirmasi Viva Senin malam 4 Juli 2022. Rudy mengaku jangan cara ini diangkat lagi dalam pemilu. Dia mengatakan alasan itu bukan karena Basuki Cahayapurnama alias Ahok kalah di Pilgub DKI 2017. Saya sangat menghormati demokrasi, tapi menanglah secara benar gitu bos, tutur mantan anggota DPR itu. Ini katanya kalau menang itu harus dengan cara yang benar. Nah, kemenangan Anies Baswedan menurut saya sudah benar teman-teman. Pak Anies maju di Pilgub DKI Jakarta 2017 itu diusung dari Partai Gerindra dan PKS supaya Pak Anies maju. Nah, tidak hanya diusung oleh Partai Gerindra maupun PKS, Pak Anies juga didukung oleh warga masyarakat DKI Jakarta. Jadi Pak Anies itu memang diinginkan untuk menjadi calon gubernur DKI Jakarta pada waktu itu. Jadi yang mendukung bukan hanya 2 partai, tapi banyak warga DKI Jakarta mendukung Anies Baswedan untuk menjadi gubernur DKI Jakarta. Dan akhirnya Pak Anies terpilih. Jadi secara demokrasi Pak Anies sudah melalui tahap-tahapan itu. Sehingga tidak ada masalah teman-teman, Pak Anies itu menang. Karena Pak Anies dipilih oleh masyarakat rakyat DKI Jakarta. Dan itu lewat demokrasi. Dan tahapan-tahapan pemilu lewat KPU itu sudah dilalui. Jadi sebenarnya apa masalahnya ketika Pak Anies menang? Kalau kemarin katanya ada politik identitas. Identitas yang mana?
Kalau umat muslim Jakarta ini menginginkan Pak Anies, memilih Pak Anies, apa salahnya? Karena Pak Anies seorang muslim, maka seorang muslim lainnya seperti saudara itu teman-teman memilih Pak Anies, apa salahnya? Jadi itu kan sebenarnya ada kebebasan kita untuk memilih siapa yang kita sukai, termasuk memilih karena faktor agamanya. Apa salahnya? Jadi saya pikir tidak ada yang salah dengan terpilihnya Pak Anies Baswedan. Namun demikian, pihak Ruhut Sitompul maupun Buzzer maupun PSI terus mengaitkan terkait politik identitas. Identitas yang mana teman-teman? Kalau identitas itu tidak boleh teman-teman, cara melarangnya gimana? Karena identitas itu melekat pada pribadi seseorang, dan identitas itu dibawa dia sampai mati. Misalkan identitasnya dia beragama Islam, apa masalahnya? Nah, demikian juga teman-teman, pihak KPU juga sudah menetapkan pemenangnya itu Pak Anies Baswedan. Tetapi sampai hari ini kenapa mereka belum move on? Sehingga hari-hari ini terus menyerang Pak Anies Baswedan dengan berbagai cara-cara yang saya pikir ini tidak mendidik kepada masyarakat. Kalau mereka menyerang, misalkan mengkritik Pak Anies Baswedan karena visi misinya, karena program-program Pak Anies, itu saya pikir bagus teman-teman. Tetapi kalau diserang ini menyangkut personal, menyangkut Pak Anies Baswedan sendiri, ini kan menjadi soal teman-teman. Misalkan Pak Anies kemarin diunggah oleh Ruhut Sitompul memakai baju Papua Koteka, padahal Pak Anies tidak memakai baju itu, kemudian diunggah, diedit seperti itu, sehingga kasus itu dilaporkan ke pihak kepolisian. Kemudian yang baru ini Ruhut juga mengunggah terkait gambar Pak Jokowi, Pak Ganjar, Pak Anies. Semua ditulisi dengan kata baik kecuali Pak Anies, ditulisi masa bodoh. Ini kan saya pikir kritikan serangan yang tidak mendasar. Apalagi sekelas Ruhut Sitompul pernah menjabat sebagai anggota DPR RI. Jadi jabatannya cukup mentereng teman-teman, anggota DPR RI. Tetapi dalam mengkritik ini kok seperti orang yang tidak punya pendidikan yang bagus teman-teman. Mengkritik personal, mengkritik wajah. Jadi itu tidak bisa diterima secara rasional, kritik-kritik yang disampaikan oleh Ruhut Sitompul. Jadi kalau mengkritik, saya pikir kritiklah program Pak Anies Baswedan. Itu saya pikir lebih gentleman daripada mengkritik personal. Ada juga kemarin saya melihat teman-teman, ada lawan politik Pak Anies yang mengkritik Pak Anies terkait Pak Anies itu manis omongannya. Dibuktikan dengan apa? Pak Anies sering mengulum bibirnya. Misalkan seperti ini teman-teman. Nah, itu kemarin menjadi bahan serangan kepada Pak Anies Baswedan. Itu kan sama artinya menyerang pribadi teman-teman. Menyerang wajah Pak Anies Baswedan. Karena kalau kita menyangkut hal seperti itu kan saya pikir tidak elok mengkritik seperti itu. Jadi sekali lagi teman-teman, menurut saya kritiklah Pak Anies itu dengan program yang sekiranya tidak cocok, kritik itu. Jangan mengkritik sesuatu yang tidak penting, apalagi menyangkut personal. Ini sesuatu yang saya pikir tidak mendidik kepada masyarakat. Kritikan yang seperti dilakukan oleh Ruhut Sitompul. Karena kalau kita melihat teman-teman dari tulisan di viva.co.id, ternyata Ruhut Sitompul ini tidak bisa menerima kemenangan Anies Baswedan di 2017 karena ada faktor politik identitas, intoleran, dan sebagainya. Jadi ini sesuatu yang tidak benar itu katanya. Padahal ini sudah disahkan oleh KPU. Jadi kalau sudah disahkan oleh KPU, kemudian dilantik, ini adalah sah dan benar kemenangan Pak Anies Baswedan. Kalau tidak benar bagaimana? Ada proses mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Nah itu kan bisa dilakukan teman-teman. Kalau yang dilakukan Pak Anies itu tidak benar, dikaitkan dengan intoleransi, dikaitkan dengan politik identitas. Nah kalau itu terbukti, ya lakukan gugatan ke MK. Jangan terus memprovokasi orang, membuat kritik-kritik sampah yang ditujukan kepada Pak Anies Baswedan. Ini saya pikir sesuatu yang tidak benar. Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini terkait kritikan yang dialamatkan kepada Pak Anies Baswedan yang tujuannya adalah menjegal Pak Anies agar tidak maju di Pilpres 2024. Padahal sampai sekarang Pak Anies juga belum memberikan jawaban apakah maju, mau atau tidak menjadi calon presiden. Karena hari ini
Pak Anies masih fokus untuk mengurusi DKI Jakarta. Dan Pak Anies akan selesai di Oktober 2022 ini. Itu yang bisa kita bahas dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.